Selanjutnya adalah rangkaian seri pada RLC. R-nya resistor, kemudian induktor sama kapasitor. Jadi kalau dirangkai gambarnya seperti ini R, kemudian ini L, ini C. R-nya itu resistor, induktor, kapasitor. Tegangan pada R ya ini, kemudian tegangan pada induktor VL, tegangan pada kapasitor VC. Ingat kemarin sebelumnya sudah kita bahas bahwa tegangan pada resistor itu adalah I max kali R sin omega T. I max kali R itu tidak lain VR. Gitu ya. Makanya VR sin omega T. Kemudian tegangan pada induktor I max XL. I max XL itu tidak lain adalah VL gitu ya. Ini adalah VL sin omega T plus pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Kemarin masih ingat ya bahwa tegangan pada induktor itu mendahului arus 90 derajat. Mendahului itulah tandanya plus ini ya. Mendahului. Nah, sin omega T plus 90 itu kalau menggunakan aturan trigonometri itu tidak lain adalah cos omega T. Itu sama dengan ini ya, sama dengan sin omega T plus 90. Kemudian kalau tegangan pada kapasitor itu I max XC. Nah, I max XC itu tidak lain VC. Kemudian sin omega T min pi per 2 karena tegangan pada kapasitor tertinggal 90 derajat terhadap I. Ini min 90. Makanya sin omega T min 90 kalau dalam aturan trigonometri tidak lain adalah min cos omega T. Ini gambarnya kalau dalam bentuk fasor. Jadi I dengan VR kalau pada resistor ini sefase. Fase awalnya 0, jadi searah. Kemudian kalau pada induktor, VL-nya mendahului I 90 derajat, gambarnya seperti ini. Kemudian kalau pada kapasitor, VC-nya tertinggal 90 derajat terhadap I. Nah, kalau digambar pada bentuk grafik sinus, bentuknya kayak gini. Ini VR sinus gitu ya. Kemudian VL kosinus gitu setelah dirubah. Kemudian kalau VC min kosinus, arahnya dari bawah. Nah, kita fokusnya pada yang fasor dulu. Ini VR arahnya sumbu X positif, VL ke arah sumbu Y positif, kemudian VC ke arah sumbu Y negatif. Kalau ketiganya digabungkan jadi satu, bentuknya nih VL ke atas, VC ke bawah, kemudian VR ke sini. Maka untuk mencari V gabungan atau V resultan, mencari V resultan ya ini VL dengan VC yang searah sumbu Y dikurang dulu, VL kurangi VC ke atas positif, kemudian VR ke sana, maka V resultan kita sebutnya V max sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL kurangi VC kuadrat, begitu ya. Kemudian ini karakteristik kalau rangkaian RLC digabung, ini kita bisa lihat pada saat tegangan pada resistor bernilai maksimum, ternyata pada induktor 0 dan pada kapasitor 0. Jadi ini di bawah, kalau posisi A, kita ambil yang di sini aja. Misalnya nih, pada posisi di sini, ini tegangan pada resistor 0, tetapi tegangan pada induktor ini bernilai maksimum, gitu ya. Tegangan pada kapasitor juga bernilai maksimum. Ini meskipun di bawah tetap itu maksudnya maksimum, gitu ya. Itu karakteristik dari masing-masing hambatan ketika dirangkai seri. Jadi mungkin ada yang V-nya maksimum, tetapi pada saat yang bersamaan V-nya bernilai 0 di komponen itu. Kita lanjutin yang tadi nih, kita dapat V max sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kurangi VC dalam kurung kuadrat. Nah, dalam suatu rangkaian biasanya kita mencari hambatan pengganti. Hambatan pengganti dari rangkaian RLC, hambatan pengganti. Namanya adalah Z atau impedansi. Jadi, kalau impedansi, dulu kan kita seringnya itu untuk mencari R total ya, kita nulisnya tetap R total. Tapi karena ini beda komponen listrik, R dan C, hambatan penggantinya atau hambatan totalnya namanya Z atau impedansi. Nah, impedansi cara menghitungnya bagaimana? Nah, lewat pengolahan ini. V max itu kan V totalnya sama dengan I kali Z. Z-nya itu adalah
hambatan totalnya atau hambatan pengganti. Sedangkan VR sendiri ini adalah I dikali R, kemudian VL itu I kali XL, kemudian VC adalah I kali XC. Nanti kan I-nya bisa dicoret nih semuanya. Makanya kita peroleh Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL kurang XC kuadrat. Itu untuk mencari impedansi atau hambatan total. Nah, kalau misalkan di gambar atau di soal atau di rangkaian cuma ada R dan L, maka persamaannya tinggal R kuadrat ditambah XL kuadrat, XC-nya nilainya 0. Gitu ya. Nah, kalau misalkan cuma ada R dengan C, ya maka XL-nya ini dihilangkan, tinggal R kuadrat min XC kuadrat. Min itu kalau dikuadratkan kan tetap plus jadinya. Makanya ini R kuadrat plus XC kuadrat. Begitu analisisnya kalau ada salah satu komponen yang tidak ada. Selanjutnya kita mau mencari daya rata-rata. Tapi sebelum masuk daya rata-rata, ingat ini ada antara V gabungan atau V resultan terhadap I, ini ada sudut. Sudut itu kan menunjukkan apakah arusnya tertinggal berapa derajat terhadap tegangan. Itulah namanya tuh sudut fase antara V dengan I. Sudut fase antara V dengan I. Simbolnya itu C di sini. Kalau menggunakan trigonometri maka sama dengan kan depan dibagi samping itu tangan. Depannya itu tidak lain adalah VL kurangi VC. Kemudian sampingnya itu VR, maka C dapat diperoleh dari tan VL min VC per VR, gitu ya. Oke. Selanjutnya, untuk menghitung daya rata-rata. E rata-rata itu V efektif, I efektif, cos C, itu C-nya tadi sudut fase antara V dengan I. Nah, kalau kita melihat dengan gambar, pada gambar nih, ini kan cos C itu kan sama dengan miring dibagi samping gitu ya. Maka kalau pengen mencari VR ya sama dengan miring dikali cos C gitu ya. Cos C sendiri VR per Vmax. Maka kalau kita masukkan ke sini, kita olah-olah, kita dapatkan P efektif, P average. P average itu P rata-rata. Sebenarnya I efektif kuadrat dikali R. Ini tidak lain adalah seperti daya pada rangkaian resistor yang dialiri tegangan AC. Gitu ya. Jadi resistor yang dialiri arus AC itu dayanya ngitungnya juga P efektif kuadrat dikali R di awal-awal dulu. Sama dengan meskipun dia dirangkai RLC. Oke, ini soal-soal bisa dikerjain.